Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya Fajar di sini. Kali ini kita akan coba review Rambo RB40 ya, yang mungkin baru bisa dibilang launching di seminggu ini. Seminggu berarti minggu kedua September ya, kurang lebih kalau nggak salah. Ini Rambo RB40 bed casting reel ya. Nah, di sini ada spesifikasi sedikit. Dia punya frame atau side plate are carbon fiber material. Jadi ini carbon fiber atau bisa dibilang karbon grafit mungkin ya, atau entahlah. Mungkin nggak 100% karbon tapi carbon fiber material. Terus dia punya gear ratio 6.3/1 dengan sekali retrieve ini 84 cm. Menurut saya ini dalam kondisi full spool ya. Spoolnya penuh gitu ya, bisa dibilang penuh. Soalnya kalau nggak penuh biasanya itu kan dangkal banget di bagian dalam bawahnya ya. Nah, terus dia ada 16 kilo carbon drag system atau maksimal dragnya ya. Untuk line capacity ini ada PE4 di 265 meter ya. Meter atau PE5 di 230 meter. Ini kalau pakai diameter 033 di 270, 040 di 2 meter 10. Nah, ini dia ada Japan Quality Seal Ball Bearing. Terus dia ada 6+1 ball bearing tersematkan di reel ini. Stainless steel ball bearing Kenzi. Harusnya kalau stainless steel ball bearing itu nanti nggak terlalu bereaksi sama magnet. Tapi entah itu yang stainlessnya di bagian bola-bolanya atau di bagian seluruh rumah reelnya ya. Tapi kita nggak tahu, kita coba aja. Ini harganya menurut saya terjangkau. Saya beli dari Putri Fishing Surabaya ya. Kita pertama dapat bonus egging, lalu dapat pouch atau tasnya untuk reel ya. Pouch untuk reel, dia tidak ada sablonan, polos dengan bahan bludru seperti ini. Lalu di sini ada reelnya ya, masih dibungkus plastik dan ada manual book nih. Ini manual booknya berbahasa Inggris, assembly name dengan kertas berwarna ungu. Nah, ini agak beda nih, ungu nih. Nah, di sini untuk skematik dari apa namanya ya, reel Rambo RB40 ini ya. Dan di sini juga ada saya lihat 97 komponen, berarti ada 97 komponen. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari reel ini bisa nanti dibaca di manual book ini ya. Ini kita simpan aja. Kalau saya karena pemancing amatir jadinya langsung lihat-lihat aja. Oke, plastiknya kita masukin, bonusnya juga kita masukin dulu. Seperti ini Rambo RB40 ya. Tampilannya ini cakep sih ya. Dia bisa dibilang full black dengan list gold atau list emas seperti ini. Listnya tipis-tipis, jadi kesan mewah elegannya menurut saya dapat banget. Nah, ini untuk reelnya. Oke, dia sudah ada drag clicker ya. Drag clicker sudah ada. Untuk magnetic brake atau ini ya. Ini untuk magnetic brake-nya juga ada clickernya. Di tensionnya belum ya. Di tensionnya dia tidak ada clicker. Ini keren sih ya, bodinya cukup besar dibanding reel biasa karena ini digunakan untuk light jigging ya. Ini cukup besar, handle-nya panjang, dan ini knopnya juga bulat ya. Nah, untuk knopnya teman-teman bisa lihat ini berbahan karbon ya, berbahan karbon seperti ini. Terus apa nih? Oh ya, handle-nya dia juga sama seperti beberapa temen yang sudah saya reviewkan ya, produk-produk yang mirip seperti ini. Ini bisa di setting ya. Untuk yang dasarnya atau basicnya dia tertempel di sini. Tapi nanti saya akan pindahkan ke sini. Ini juga kebetulan ya, qadarullah nanti hari Sabtu besok saya mau ada trip juga. Moga-moga ini bisa amis. Nah, untuk tali PE-nya mungkin nanti saya belum bisa pakai Kenzi Piranha ya, karena saya belum pernah coba juga Kenzi Piranha. Kita manfaatin beberapa tali yang ada di tackle box saya aja. Lalu untuk apa lagi nih? Apa lagi ya? Oh ya, di sini tertera gear ratio 6.3/1. Di bagian depan ini ada CDS ya, yang umumnya dibaca carbon drag system ya. Ini 16 kilo. Rambo RB40 Kenzi, dan dia punya 12 skala magnetic brake, 12 skala magnetic brake-nya. Drag clicker sudah ada ya tadi ya. Ini cukup berasa nih drag clickernya. Apa drag clickernya? Dragnya kerasa ini. Posisi ini paling ini ya, paling free spool. Nah, ini paling ringan ya.
Kalau kita tambahin ini berasa banget sih dragnya ya. Cukup berat. Mantep banget nih. Mantep banget lah ini pokoknya. Nah, ini yang diklaim sebagai carbon drag system 16 kilo ya, 16 kilo. Nah, ini untuk line lever win ya, bisa dibilang lever win atau anggaplah line roller kalau di reel spinning. Dia ini berbahan keramik, saya lihat. Sepertinya ya betul bahan keramik. Ini ada worm shaft, ini ada powellnya. Terus di sini start dragnya. Oh, ini ada pengunci. Nah, ini ada pengunci ya. Ini jadi varian baru lagi setelah Kenzi KZ30 ya, Savoy ya. Nah, ini ada berapa ini? 10 magnetic brake ya, magnetic brake yang kalau di light jigging menurut guru-guru kita juga mungkin nggak terlalu berasa, tapi kalau saya sendiri bisa ini ya, bisa sedikit ya, kalau mau turun cepet di free spool, kalau misalkan mau agak lambat, slow gitu ya turunnya, itu saya tambahin aja di magnetic brake-nya. Untuk tension juga ini juga di setting supaya reelnya itu nggak ada bunyi kocelak gitu ya, apa spoolnya tuh nggak ada kocelak-kocelak lah. Jadi ini enak supaya talinya juga bisa rata mudah-mudahan ya. Nah, untuk spoolnya seperti ini, cukup dalam. Dan ini ada satu kayak paku gitu. Ini saya pakai untuk ngikat tali aja dengan simple uni knot, diikat sini aja. Setelah itu kita langsung gulung aja. Ini kapasitas talinya harusnya kalau PE2 bisa di 400 atau 500 meter mungkin ya. 400 atau 500 meter. Kenzi KZ30 dan sekarang ini keluar lagi RB40. Sebetulnya ada varian bait castingnya juga, RB40 sama RB25. Ya mungkin bisa dibilang ini yang besarnya. Kalau saya lihat ya hampir seukuran sih ya. Hampir seukuran dengan ini, tapi kalau dengan yang sebelumnya saya miliki ini beda dikit ya. Beda dikit aja. Kalau drag washernya sama, rasionya beda-beda, dan ini saya ambil karena dia punya rasio 6.3:1. Saya mau coba apakah kerasa ringan dengan metal jig, misalkan nanti pakai jig 100 gram atau 150 gram, apakah rasanya lebih ringan atau enggak. Nanti kita coba. Dan sebelum trip, pembukaannya lama banget ya. Sebelum trip akan kita coba bongkar dan intip dulu bagian dalamnya, sekaligus maintenance, regrease dan lain sebagainya. Mudah-mudahan reviewnya bisa bermanfaat. Oke, kita lanjut aja ke bagian pertama. Kita pretelin dulu saya di bagian side plate lagi, kita buka lagi ya. Ini magnetic brake yang menurut saya punya apa ya? Lengket ya bisa dibilang. Entah ini magnetnya N52 neodymium atau bukan. Tapi ini cukup lengket dan cukup berasa saya ini ya. Nah, ini cukup berasa, beda dengan bait casting yang harganya terjangkau. Kalau ini lengket, walaupun cuma satu, dia cukup lengket, apalagi ketika dia bekerja sebanyak 10 buah ya, atau minimal 5 buah masing-masing. Nah, ini cukup berasa menurut saya. Jadi magnetic brake-nya saya rasa bagus. Di sini ada bearing. Ada bearing yang diklaim sebagai stainless steel bearing ya. Stainless steel bearing, tapi saya di sini coba nggak usah bongkar ya, karena agak ini ya. Ya tahulah memang bait casting seperti ini. Ini harus buka spie-nya. Nantinya saya males masukinnya lagi sebetulnya, tapi kita intip aja coba ya. Tuh kan spie-nya lompat. Nah, seperti ini. Ini ball bearing di bagian side plate-nya. Di bagian side plate, dan ini rasanya kayak berbahan aluminium ya. Housingnya kayaknya berbahan aluminium. Untuk pembuktian apakah ini stainless steel, saya nggak tahu caranya seperti apa. Tapi kita coba aja dengan reaksi magnet yang ada di obeng. Ini masih menempel ya. Masih menempel, jadi saya belum tahu apakah stainless steelnya itu di bagian bola bearing yang ada di dalamnya, atau housingnya, atau dengan housingnya. Cuma ini ada sedikit reaksi magnet, sedikit sekali. Nah, tuh. Jadi dia menempel tapi tidak kenceng ya, beda dengan yang berbahan ini. Juga bagus untuk penahannya ya, dia nggak bereaksi sama magnet. Nah, kalau magnet kenceng kan nempel begitu ya. Nah, tapi kalau ke magnet ini kenceng ya. Kalau ke magnet yang ada di side plate-nya neodymium, ini cukup kenceng nempelnya. Ini cukup kenceng. Nah ya, berarti bisa dibilang kalau di magnet biasa ini tidak terlalu
galak atau tidak terlalu bereaksi. Tapi kalau ke magnet kekuatan tinggi, ya mungkin saya anggap ini sebagai N52 atau neodymium. Seperti beberapa reel yang saya tadi sebelumnya, itu memang magnetic break-nya bagus ya. Jadi seperti itu stainless steel ball bearing yang dimaksud ya. Jadi kalau ketemu magnet kekuatan tinggi, itu dia masih ada reaksi. Nah, untuk kekuatan daya tahan karatnya, mungkin kita kasih grease aja yang banyak ya, karena kita bakal main di saltwater, jadi itu akan mencegah supaya lebih awet aja nantinya. Untuk reel ini RB40, saya pasang dulu sebentar ya untuk penahannya. Untuk penahannya saya pasang dulu supaya nggak kelewat. Mungkin ini bakal lama, saya bakal agak lama untuk agak panjang untuk nge-reviewnya, karena kita akan coba detail, kita buka detail aja. Nah, untuk spoolnya seperti ini ya, tadi sempat kita review juga. Di sini ada ball bearing. Ini ada ball bearing. Di bagian main shaftnya atau di bagian batang spoolnya ini, dia tidak bereaksi dengan magnet, mungkin dengan bahan stainless ya atau aluminium. Lalu untuk magnet di sini gimana ya? Pakai ini. Oke, ya ini udah. Kalau untuk magnet biasa ya, bukan magnet kekuatan tinggi, ini tidak terlalu bereaksi, sama dengan spool yang di side plate tadi ya. Dengan spool yang di side plate tadi itu sama. Jadi nggak terlalu bereaksi ketika ketemu magnet dengan kekuatan standar ya. Kalau ketemu magnet kekuatan tinggi, dia masih lumayan neplok gitu ya. Naon sih neplok. Nah, ini kita buka handle-nya. Sekalian nanti juga saya setting untuk handle-nya ke bagian paling ujung. Bautnya bagus, nggak bereaksi dengan magnet. Ini harganya kalau nggak salah di 400 ribuan. Jadi masuk banget ke kantong pelajar kalau mau jigging. Dan kebetulan akhir-akhir ini saya juga lagi main agak dalam. Jadi saya cobain beberapa tackle dari overhead ya. Overhead atau bait casting reel light jigging. Dari beberapa merek kita cobain semuanya. Untuk skrunya atau penutupnya ini berwarna hitam. Tapi di dalamnya kayak ada glossy, dan mungkin ini berbahan aluminium, tidak bereaksi sama magnet. Handle-nya juga kayaknya ini berbahan aluminium. Ini berbahan aluminium, saya rasa kalau dengan magnet ini ya betul aluminium bisa dibilang. Lalu di bagian knop kita coba buka dulu, penasaran nih. Di bagian knopnya kayaknya busing nih. Soalnya putarannya ini nggak licin banget, tapi cukup. Ini sepertinya busing. Saya coba cari apa dulu nih. Coba kita pakai ini ya. Ini ke kanan atau ke kiri, itu yang jadi pertanyaan. Saya cari koin. Oh, ini nih, yang nggak usah koin. Ini aja. Nah, ini keras ya, takut ininya bengkok nih. Takut bengkok. Kita cari koin dulu sebentar. Oke, kita coba buka pakai koin ya. Siapa tahu dia mau. Waduh, koinnya ngepas banget. Oh iya, ke kanan ya, sama dia ke kanan untuk bukanya. Nah, ini untuk penutup knopnya. Oke, untuk handle-nya ini bulat seperti ini, dan dia kayaknya mati deh, maksudnya dia nggak bisa dilepas deh sepertinya. Ini ringan sekali ya. Astagfirullah, belum ditimbang berat reelnya ya. Nanti kita coba timbang deh. Di sini sih ada skru ya. Jadi nantinya kalau misalkan pakai reel ini ada potensi untuk upgrade kalau teman-teman mau gitu ya. Misalkan kurang puas di bagian handle-nya, kurang licin di bagian knopnya, ini ada potensi untuk upgrade. Ini, nah ya betul kan, busing. Dia pakai busing di bagian handle-nya. Di sini cuma dua ya. Di bagian dalamnya juga ini ada busing. Kita coba sedikit kasih lighting. Nah, ini juga busing ya. Nah, ini busing plastik. Jadi jadi di bagian handle-nya ini dia disupport oleh busing. Asal kita kasih maintenance saja udah bagus sebetulnya. Kalau kita nggak pakai bearing pun menurut saya ini nggak masalah. Jadi ini kan bagian terluar yang ada resiko korosi kalau kita main di saltwater. Ini aman. Cuma kalau teman-teman nantinya mau upgrade, nah ini ada potensi untuk upgrade di bagian bearing untuk
knob handle ya, di bagian bearing untuk knob handle. Untuk ukurannya nanti aja kalau teman-teman mau upgrade, nanti kita coba ukur. Terus pasti banyak juga lah yang lain, nanti teman-teman ada yang review atau ada yang misalkan langsung upgrade ya. Untuk reel ini Kenzie RB40 Rambo ya. Oke, kita kencengin lagi, udah beres. Handle-nya udah dipasang lagi. Nah, ini seperangkat untuk handle-nya. Lanjut ke bagian mana? Start drag. Nah, start drag-nya seperti ini. Ini menurut saya tadi ya, aduh saya lupa. Ada sedikit apa ya? Perbedaan dengan yang sebelumnya, sorry, saya jadi melenceng dulu. Tadi yang saya coba rasain ya, ini bakal durasi lama nih. Mudah-mudahan teman-teman nggak jenuh juga ya. Ini durasi bakal lama karena saya ada sedikit yang mau coba diulas gitu ya. Mau saya coba ulas dulu sedikit banyak. Untuk posisi dragnya sih tadi ya. Ntar saya pasang dulu ininya. Nah, ini ketika posisi dragnya paling loss. Oh, ini paling kencang ya. Kita buka waktu paling loss. Nah, ketika loss seperti ini yang tadi saya sempat rasain tapi kelupaan. Ini udah langsung kenceng ya. Power dragnya udah langsung berasa. Ketika saya seperti ini kan. Langsung berasa tapi kayak nggak rata gitu, kayak nggak rata, yang takutnya kejadian waktu saya pakai yang sebelumnya tuh ya, itu saya pernah putus di sambungan ketika dragnya mungkin terlalu kencang ya, jadi ini kenapa saya bongkar juga karena kita harus kasih regrease. Saya sendiri belum punya untuk grease drag ya, tapi akan saya kasih sedikit aja oles pakai grease untuk gear aja. Tapi tipis aja untuk memperhalus ininya ya, memperhalus gesekan di dragnya. Itu sih rencana saya sambil bongkar itu jadi supaya si dragnya tuh bekerja lebih halus, karena kalau nggak di grease itu biasanya dragnya tuh patah-patah gitulah, patah-patah langsung. Jadi kayak redet gitu tuh, nggak halus, nggak tek nggak gitu tuh. Gimana ya ngeilustrasiinnya ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, ini coba saya lihat dulu. Mungkin nanti kita bikin konten head to headnya aja ya dengan beberapa pesaingnya ya, bukan pesaing lah, salah satu dari merek lain. Nah, ini ya untuk style dragnya ada spacer satu di sini, spacer ya, mudah-mudahan saya nggak salah ucap. Ini jadi bongkar pasang terus. Sorry nih. Seperti ini. Lalu di sini ini banyak sekali. Bisa dibilang ini kayak apa ya? Iya, spacer juga, ring yang cukup banyak. Ini berlapis dan dia jadi satu ya ini. Ini unik nih. Ini jadi satu. Tanpa terputus ya, dia ini spiral jadi satu tanpa putus. Ini teman-teman barangkali bisa lihat ya. Kalau yang lainnya itu kan posisinya beberapa ring, kalau ini di sini ada ujung satu, dia melingkar muter sampai sini. Nah, jadi ini sudah sepaket. Ini keuntungan banget buat saya ketika misalkan nih kita bongkar yang ringnya ada beberapa lapis, itu bakal jadi apa ya namanya, kelupaan gitu nantinya pas ngerakit. Ini bagus ya, ini bagus menurut saya, ini keren, masuk banget. Salah satu perbedaan yang saya temukan itu. Terus ini ada bearing, di sini ada juga spacer juga ya, kita simpen aja bearing dan spacernya di sini. Nah, ini bearing, ini untuk braking. Terus ini ya nanti belum buka ya. Tension knob kita buka, ini berbahan metal juga atau aluminium. Ya, aluminium. Mudah-mudahan saya nggak lupa. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam, ini saya coba buka dulu.
ball bearing di sini. Kalau di beberapa teman-temannya dia itu ada berwarna oranye ya. Mungkin hybrid atau rubber seal. Maksudnya ini bisa dibilang kode bearing yang 2RS saya rasa ya. 2RS atau yang bisa dibuka bagian penutupnya gitulah. Jadi enak, bisa di maintenance. Ini saya coba buka. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ini bearingnya seperti ini. Gimana ya? Ini nggak mau fokus nih, tapi terlalu silau. Apa saya matikan dulu lampunya sebagian. Nah ini, oh tetap ternyata yang bikin silau lampu dari flash. Nah seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Saya nggak tahu ini keramik atau bukan, cuma dia 2RS yang ada penutup bisa dibuka. Jadi ini bisa kita kasih oil atau kita kasih grease. Misalkan mau kasih oil aja. Kalau saya sih suka main oil aja seperti ini. Nah setelah itu kita tutup lagi bearingnya. Tutupnya juga gampang sih. Tinggal pasang gini aja, tep. Oke, aman. Dia sudah kelumasi lah ya. Di bagian dalamnya dia sudah terlumasi. Ini dua-duanya bisa dibuka ya. Ini dua-duanya bisa dibuka di bagian pinion ya. Ini bisa dibilang di bagian pinion gearnya. Oke, sebentar ya. Oke, lanjut lagi. Sebentar, tadi ke air dulu. Ini kalau misalkan stainless tadi ya, kita cek lagi. Oh, mungkin dia, saya bilang entah itu stainless atau hybrid, tapi dia masih ada reaksi sama magnet seperti ini. Jadi mungkin bagian housingnya dia masih besi. Terus kita bagian ke dalamnya aja ya. Ke bagian dalamnya aja. Di sini saya juga lihat ada satu yang mirip dengan yang sebelum saya review, sebelumnya. Ini ada sedikit, nah ini harus pakai lighting lagi. Ini ada sedikit yang terbuka. Nah ini kelihatan aksesnya seperti untuk ball bearing. Ini mungkin ball bearing di bagian pinion, main shaft ya. Main shaft mungkin apa ya ini? Ya itulah, main shaft lah pokoknya. Drive gear mungkin ya, di bagian as drive gear ini. Nah ini ada sedikit terbuka yang kemarin sempat saya, ya mungkin kalau teman-teman lihat video sebelumnya ya, ada juga yang seperti ini dan saya tutup pakai grease sementara. Ini di bagian bodinya. Terus tadi kan dia side plate-nya berbahan karbon, tapi kalau dari segi warna luar ini saya nggak bisa lihat apakah ini karbon atau bukan. Kalau di bagian tekstur bagian dalam ini nggak kelihatan. Maksudnya biasanya kan kalau karbon ada siluet karbon ya. Tapi seperti ini ya, faktanya seperti ini. Untuk bobotnya di akhir aja ya. Untuk bobotnya di akhir aja. Nah, kalau di sini ada siluet karbonnya. Di sini saya lihat untuk siluet karbonnya kelihatan. Teman-teman juga bisa perhatiin ya. Nah, seperti ini. Di bagian frame-nya dia punya siluet karbon. Nggak mau fokus. Nah, ini ya. Ada siluet karbonnya, ini kelihatan sama saya. Nah, ini mungkin valid. Saya bilang ini valid kalau mungkin ini berbahan karbon. Tapi di bagian side plate-nya saya nggak lihat ini siluet karbonnya, tapi mudah-mudahan beneran karbon. Bukan berarti ini bukan karbon ya. Jadi teman-teman jangan nganggap saya ngegiring opini, enggak ya. Cuma saya nggak ngelihat untuk siluet karbon di bagian side plate-nya. Kalau di bagian frame-nya kelihatan, siluet karbonnya ini kelihatan. Nah, untuk tambarnya juga dia full sampai sini, bagus ya. Nah, ini full sampai ujung. Dari tadi niat mau ke dalam, nggak ke dalam-dalam terus ya. Kita buka bagian dalamnya, oke? Kita buka. Dia juga tidak menuliskan untuk salt water ya di sini, nggak ketulis apa salt water atau apa, nggak. Tapi kalau dengan material kayak gini atau dengan real desainnya seperti ini ya, umumnya ini dipakai untuk light jigging. Jadinya memang untuk di salt water gitu. Nggak mungkin jigging di air tawar. Menurut saya agak kurang pas juga ya. Agak kurang pas nih kalau jigging di air tawar. Untuk bautnya udah oke ya. Itu udah sekarang jadi standar banget. Bisa dibilang suatu keharusan mungkin ya. Setiap produk menyematkan
bahan-bahan besi atau bahan-bahan baut atau besi yang sudah tidak bereaksi sama magnet, minimal baut supaya nggak merusak segi estetiknya. Nah seperti itu ya, minimal ini udah bagus ya bautnya. Oke, di bagian side plate-nya seperti ini. Side plate bagian handle-nya. Sebentar saya simpan dulu. Saya mau lihat lagi yang di sini ya. Di sini ini ada siluet karbonnya atau enggak ya? Ini sih kelihatan ya. Mungkin kalau yang ini karena ketutup sama ini jadi nggak kelihatan. Tapi kalau di sini ini ada siluet karbonnya. Ya, dengan tekstur yang seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini ada siluet karbonnya. Dia cukup ringan. Carbon fiber ya, soalnya dia menuliskan carbon fiber bukan full carbon gitu ya. Nah, untuk ball bearingnya juga banyak ya. Banyak untuk one way. Di bagian one way ini bearing bambunya cukup banyak. Ini bushingnya kita tempatkan lagi di sini aja. Nggak usah dikemana-manain supaya tidak terpisah. Ini one way-nya. Lalu ke bagian gearnya, ini rasio 6.3:1. Saya agak lupa sama yang rasio 7.2 seperti apa. Tapi ini untuk 6.3:1-nya seperti ini. Entah apakah ini spare partnya bisa mix and match nantinya dengan beberapa teman-teman ya yang real bentuk seperti ini. Bisa atau enggak. Tapi yang jelas nanti di next video atau mungkin setelah kita trip dan lain sebagainya, saya coba plug and play atau enggak gitu ke teman-teman real yang lainnya. Kalau plug and play nantinya kalau ini rusak bisa diganti, seperti itulah untuk spare partnya ya. Untuk komponen spare partnya kita buka di bagian main gearnya bisa dibilang ya, atau drive gearnya ini ya. Main gear atau drive gear ya, apalah itulah, anggap seperti itu. Dia berbahan brass atau kuningan. Terus ini di bagian washernya atau drag washernya, dia sudah dengan clicker. Untuk lapisannya ada berapanya kita lihat dulu. Saya rasa sih sama. Nah ini bagus ya. Untuk gearnya bagus. Nanti saya akan lumasi dengan grease. Karena di beberapa yang saya sebelumnya sudah ada efek-efek tipisnya ya. Ini di bagian key washer paling atasnya. Ini teflon. Yang tadi ditulis CDS ya, harusnya karbon. Tapi ini jadi ada peluang juga buat teman-teman kalau mau upgrade. Ini bisa di-upgrade ke Carbotech ya. Ini bagian clickernya. Ini bagian washernya dragnya lagi. Ini bagian clickernya sekaligus sebagai drag washer ya. Dia ada 3 lapis dan satu di bagian sini ya. Satu di bagian ke lever kick atau apalah otomatisnya ya, pokoknya untuk otomatisnya. Jadi ini ada 4 ya. Dia mengklaim 16 kilo, tapi yang saya rasa pun dari awal, kenapa dia bisa 16 kilo? Ini yang jadi perhatian saya. Kenapa dia bisa 16 kilo? Karena di bagian ini yang menekan drag washernya ya. Di bagian start drag ya, di bagian start drag ini menekan ke bagian drag washernya, dan ini lapisannya bisa dibilang kayak ada 2 pasang ring ya, 2 pasang ring. Ini yang menurut saya jadi pembeda dari Kenzi Rambo. Itu bagus, itu nilai lebih ya. Dengan sisi lainnya harganya yang ekonomis ya, itu nilai lebih juga. Oke, pairnya lompat 1. Ini untuk bagian apa gitu saya lupa ya. Untuk real bed casting sendiri, jujur saya sendiri ya masih bodoh ya, masih bodoh. Jadi ini hanya kita review aja. Kebetulan ini kan perangkat tackle pribadi saya, jadi ya siapa tahu bisa di-share aja. Untuk dalemannya saya bilang sama ya. Dia masih berbahan bisa dibilang ini plastik mungkin ya. Plastik seperti ini. Yang bisa kita lihat di sini ada 1 bearing. Yap, teman-teman. Saya nggak akan bongkar seluruhnya. Teman-teman bisa lihat ini ada 1 bearing di bagian sini. Nah ini ya, di bagian sini ini untuk mendukung ke spool. Berarti di spoolnya ini ada 1 bearing di bagian sini, 1 bearing di bagian dalam ya. Di bagian ini dalam berarti ada 2. Ini yang untuk ke spoolnya. Yang side plate di sebelah kanan, ini ada di sini.
Terus di bagian sini pasti ada bearing ya. Nah, kita buka ini aja yang paling gampang. Soalnya kalau yang ini saya agak takutnya per ini lompat ya. Takutnya per ini lompat. Pernah waktu lagi maintenance gitu, pernya lompat itu, aduh rada berasa juga. Jadi pikiran juga tuh. Jadi pikiran ngerjainnya. Ini juga kalau ini ada bearing pastinya ya. Dia kan menulis 6+1. 6+1 pasti one way. Entah masih tren atau enggak ngebahas bearing-bearing kayak gini. Tren atau enggak saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kita ngelihat ini bearingnya udah banyak. Oke, di sini ada bearing juga yang sama seperti di bagian ini tadi ya, pinion, bisa dibilang di bagian pinion. Dia rubber seal. Rubber seal seperti ini. Nah, ini bisa dibuka ya. Ini bisa dibuka kalau kita mau kasih grease. Tinggal kita buka seperti ini. Sorry. Ini kita butuh jarum ya. Ini bisa dibilang kalau di beberapa spare part bearing ini 2RS ya. 2RS dia sudah ada grease di dalam ya. Saya bisa lihat ada beberapa cairan putih gitu, dia grease. Cuma saya ingin support lagi dia dengan ini ya. Dengan oil aja. Saya support dia dengan oil. Nah, seperti ini. Nggak apa-apa agak banyak. Nah, ini ya. Kita tutup lagi aja. Untuk bearing di bagian apa ini? Tadi saya bilang apa sih? Drive gear, main shaft atau apa ya? Main shaft kali ya. Oke, bentar. Saya ini agak silau. Kalau guru kita semua ya, beli Denny ini pasti merekomendasikan untuk di regrease full. Nanti juga saya akan coba regrease. Dan yang tadi yang kita bahas di sini ada celah terbuka ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini. Ini celah terbuka cukup besar saya bilang. Ini akan memudahkan air untuk masuk, tapi entahlah. Karena di bagian spool ini memang rawan banget basah dan dia posisinya ada di bawah. Jadi ini ada potensi untuk air masuk ke sana. Jadi saya akan coba kasih ini ya. Saya akan coba kasih grease, saya sumpel grease aja. Ini tipis memang, ya maksudnya posisinya. Saya nggak tahu itu karena apa bisa terbuka kayak gitu. Terus ini kita intip dulu di bagian Paul ini bisa dibuka sebetulnya ya. Ini bisa dibuka dan di sini ada bushing. Ini ada bushing kalau teman-teman niat ya, ini juga jadi potensi untuk kalian upgrade. Ini ada bushing. Ini potensi untuk kalian upgrade menjadi bearing. Berarti di sebelah sini juga bisa. Ini bisa jadi 8+1. Kalau ditambah ini 2 bisa jadi 10+1. Kalau diganti semua bearing ya, ini 1, 2, 3, 4. Ini bisa jadi 10+1 untuk bearingnya. Seperti ini nih, ya ini ada potensi nih. Yang saya rasa itu bushing dan bisa kita ganti menjadi bearing. Ini mungkin saya oilin aja. Kasih oil aja di bagian worm shaft ini ya. Asli ini durasi panjang banget. Udah 34 menit. Seperti itu teman-teman. Ya, reviewnya kayak gini. Jadi tujuan saya sambil bongkar sambil review. Pertama, ini yang tadi dragnya saya rasa terlalu kenceng. Bukan berarti jelek, itu bagus ya karena dia punya maksimal drag di 16 kilo. Tapi untuk membuat putaran dragnya sedikit lebih halus, ini saya akan oles sedikit grease ya supaya sedikit ada pelumasan. Nah, sedikit ada pelumasan. Entah itu betul atau salah. Harusnya pakai drag grease yang mungkin berwarna putih, tapi saya belum ada. Saya kasih sedikit pelumasan aja untuk nurunin dragnya supaya tali tidak meledak. Nah, saya karena rencananya pakai PE2 aja. Jadi kalau dragnya 16 kilo terus PE-nya 2, kita drag mati, itu bisa jadi PE-nya yang putus atau sambungannya yang putus. Saya nggak ingin kejadian di waktu mancing sebelumnya terjadi lagi di sini. Jadi saya akan kasih sedikit pelumasan di bagian sini. Oke, ditunggu aja bagian jadinya ya. Nanti kita loncat ke bagian setelah dirakitnya kembali. Nah guys, sorry ya, takut kelupaan.
Ini di bagian apa sih namanya? Untuk pinion gear lah ya, part yang bekerja dengan pinion gear. Barangkali teman-teman ada yang tahu namanya apa? Ini keren ya. Dia ada sedikit lapisan besi. Ya, ini ada sedikit lapisan besi yang menurut saya ketika ini bergesekan akan jadi durability lah atau daya tahan ya. Daya tahan karena kalau plastik langsung mungkin akan cepat aus, tapi ini dia ada sedikit lapisan besi. Ini juga keren nih. Ini bagus nih. Jadi nilai plus buat saya. Masuk banget, ini keren. Saya suka. Apalagi ya kembali lagi bahwa ketika dia harganya ekonomis sekali, ini masuk banget sih buat saya. Ini masuk banget. Nah, kita pasangkan di sini dan tadi ini juga saya udah kasih grease ya. Secara cukup menyeluruh. Cukup menyeluruh. Kalau untuk di gearnya tipis aja. Nah, ini menyeluruh untuk mencegah korosi. Intinya itu ya. Ini untuk mencegah korosi karena guru-guru kita semua mengajarkan seperti itu ya. Nah, air laut itu jahat. Air laut itu jahat ya. Tiang beton di pelabuhan aja bisa karatan ya. Di bagian pengeboran minyak juga itu bisa karatan semua. Jadi kita pentingnya memberi pencegahan daripada nanti bubuk di akhir ya. Daripada cepat bubuk istilahnya kayak gitu ya. Jadi kita kasih pencegahan dengan pemberian grease secara menyeluruh ya. Pemberian grease secara menyeluruh. Ini udah keren sih. Udah keren. Oke, ini udah sampai sini. Mungkin apa masa skip lagi ya. Oke, skip lagi aja. Nanti kita tunggu di bagian hasil akhirnya ya. Saya fast forward. Ini dia. Akhirnya selesai juga. Dan cukup berlumuran pelumas. Cukup berlumuran pelumas karena ya saya tahu ya kalau ini harganya murah meriah. Jadi kita harus sadar diri untuk menjaga daya tahan atau supaya reel ini bisa bertahan lebih lama lagi ya. Bisa 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Ini langkah awalnya ya. Itu perawatan di ketika datang itu ya. Ketika datang. Ini saya sebagai user experience ya, user experience, bukan sebagai apa namanya pakar ya, enggak. Kalau saya belum mahir, masih pemain pemula, jadi belum tahu apa-apa ya, belum tahu apa-apa, hanya pemain pemula dan ini tidak akan saya gunakan untuk casting ya. Jadi ini memang full saya re-grease sampai di bagian bearing-bearingnya pun saya tutup grease di bagian depan mengikuti guru saya, Beli Denny ya, itu guru saya, guru kita semua mungkin ya. Jadi untuk putaran spool ini tidak akan terasa terlalu licin. Nah ini ya, tidak akan terlalu licin. Tadi berat karena ternyata ada di magnetiknya di 12. Ini kerasa banget breakingnya. Kalau magnet bagus tuh ya, kerasa banget. Nah ini cukup ya. Saya sumpel grease di bagian bearing situ, saya sumpel juga di bagian side plate sebelah sini. Untuk tension, ini udah nggak ada goyang-goyang. Ini kalau longgar kan jadinya seperti itu. Nah, saya cukup kencengin sampai hilang getaran seperti itunya. Jadi, tapi tetap smoothnya harus dijaga ya. Kurangi gerak getarannya dan smoothnya tetap harus dijaga. Seperti ini udah cukup menurut saya, apalagi untuk jig 100 gram. Karena rencana mancing di Pelabuhan Ratu itu kedalamannya variatif, mulai dari 90 meter, mungkin ada 60-70, bahkan ada yang sampai 300, ada yang sampai 600 meter. Di Teluk Pelabuhan Ratu itu variasi kedalamannya luar biasa. Dan ini kesan yang kita dapat atau saya dapat setelah diberi grease ya, setelah diberi grease di bagian drag washernya, dia sedikit lebih halus. Kalau tadi tuh sempat berat ringan gitulah, berat ringan, ada lompat ringan kayak gitu. Jadi ada sedikit lompat, dia dari berat langsung ringan gitu. Nah kalau ini sudah kerasa banget, dia lebih smooth di posisi free spool ya. Ini posisi bukan free spool, free drag ya, drag yang paling ringan. Tapi kembali lagi bahwa tadi ring yang ada di situ yang menekan drag washer itu tidak ada sambungannya. Dia spiral terus dan itu bisa jadi kayak ring per kalau di kendaraan bermotor ya. Ini dragnya sedikit lebih halus dan ini yang saya suka karakternya.
untuk mengurangi resiko tali putus atau simpul putus atau ikan lepas ya. Nah ini sudah berasa tuh, ketika ditambah pun dia bertambah tapi secara halus. Nah ini halus. Kalau tadi tuh cukup ngunci ketika kita tambah. Ketika kita tambah itu cukup ngunci. Nah itu fungsinya. Saya sih, kalau saya ya, bukan berarti saya menggurui kalian semua, enggak ya teman-teman yang nonton, enggak. Cuma yang saya rasain ini dia jadi cukup licin. Ketika kita tambah dragnya, dia apa namanya, smooth lah ya, smooth gitu. Jadi naikin tenaga drag tapi tidak mengurangi kehalusan perputaran dragnya gitu ya, perputaran dragnya. Terus handle udah kita pindah ke depan. Handle udah dipindah ke depan, jadinya ini lebih ringan terasanya. Lebih ringan, dan ini ringan banget sih ya. Rasio 6.3 banding 1. Ini kalau kita hitung, bentar ya, coba kita hitung. Sorry. Nah, di sini ya, di sini boleh ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah iya, 6 lebih ya, 6.3. Ini keren sih ini. Ini keren ya. Saya suka ini. Harga terjangkau, kualitasnya bagus. Dan untuk isu ini, isu yang ada di side plate, saya nggak tahu ini memang bawaan pabrik atau seperti apa yang di sini tadi ya. Ini bawaan pabrik atau apa, karena memang di salah satu reel yang punya saya juga ini seperti ini. Dan kalau saya ini antisipasinya dengan dikasih grease aja sebagai penyumbat supaya air nggak masuk ke bagian body lah ya, supaya air nggak masuk ke bagian body. Itu aja yang dari saya untuk treatmentnya. Untuk bobotnya ya, tadi saya sempat janji untuk memberi tahu kalian ini bobotnya. Kalau nggak salah ya, mungkin teman-teman juga udah pada tahu, ini di 240 gram kalau nggak salah ya, 240 gram atau berapa, kita coba intip aja. Tanpa tali ya, kondisinya tanpa tali. 275 gram. Kondisi tanpa tali ya. Ini tanpa tali silau. Nah, seperti ini 275 gram. Saya coba intip satu lagi yang ini. Ini di 304 gram. Posisi ada tali. Saya mau coba kita bandingkan keduanya tanpa spool. Keduanya tanpa spool. Jadi body only. Ini juga saya akan coba Kenzi Rambo ini. Saya akan coba buka dan timbang tanpa spool, apakah bobotnya sama atau enggak. 253 gram. 253. Kalau ini 253. Sorry. 253 juga. Ya, sama-sama 253. Berat spoolnya ada di 21 atau 22 gram. Ya, 21 gram. Jadi sama-sama ya, tanpa spool, beratnya di 253 gram. Oke. Aduh, terap, sorry ya. Masuklah ini, masuk. Ini murah. Iya murah, ringan, juga kuat ya. Nah ini keren sih Kenzi Rambo, saya suka. Gile, parah. Terima kasih Kenzi, Kak Putri Fishing. Terima kasih banyak menyediakan alat pancing yang kualitasnya ajib. Bisa dibilang ajib ya. Kualitasnya ajib. Tapi kita sadar diri harus kita treatment dulu supaya ketika di lautnya ini amis ya. Ini di bagian tambarnya ada rubber ya. Ini ada rubber atau ada karet. Nah mudah-mudahan nggak licin juga ke tangan kita. Kita coba free spool. Nah ini nggak kerasa ya, karena belum ada momentum. Ini belum ada momentum kalau belum ada tali. Nah nanti kalau misalkan untuk spoolingnya, saya update di short aja ya, di YouTube short aja untuk spoolnya. Sorry banget teman-teman kalau ini ngabisin waktu kalian, karena ini durasinya luar biasa panjang, luar biasa lama sekali, bisa saya bilang 30 menit lebih. Kalau yang nggak skip, terima kasih banyak semuanya yang nggak skip. Mudah-mudahan informasinya jelas dan ada manfaatnya atau ada faedahnya. Kalau yang skip mungkin nanti boleh tanya di komen aja, akan saya coba jawab semampu saya ya.
Kenzi Rambo RB40, bed casting reel yang kapasitasnya besar dan pengeremannya juga ajib ya. Pokoknya mantap ini. Handle-nya panjang juga enak sekali menurut saya, jadi lebih nyaman. Terima kasih, saya Fajar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.